Halo Sobat Ternak, kembali lagi di Spesialis Ternak, solusi para peternak. Gimana nih kabar teman-teman semua? Baik-baik aja kan? Oke Sobat Ternak, di episode kali ini kita bakal bahas mengenai faktor penyebab fluktuasi harga telur. Dan masih ditemani oleh Kak Cantik Lutfia. Gimana nih Kak Cantik kabarnya? Alhamdulillah Kak Ras, kabarnya sehat. Gimana nih kabar Kak Laras? Pasti baik dong. Oke Kak Cantik, kita ketahui kan bahwa fluktuasi harga ini kan masih sering terjadi. Iya, benar. Dan menyebabkan permasalahan bagi peternak ketika harga turun atau jatuh, dan bagi konsumen harga naik maupun tinggi nih Kak. Oke, bener banget nih. Jadi Kak Rasnya bener banget. Jadi fluktuasi harga telur ini tuh bisa sewaktu-waktu dapat terjadi ya Kak ya. Misalnya nih kalau harganya ini turun, jadi ini mau tidak mau peternak juga harus mengikuti harga yang berlaku kayak gitu. Nah, misalnya dengan harga yang tinggi, jadi di sini kan yang menjadi permasalahan adalah si konsumennya gitu. Ketika konsumen ini juga berhak mau tetap membeli harga telur dengan harga tinggi atau memilih membeli bahan pangan yang lain yang lebih murah seperti itu. Baik Kak, lalu sebenarnya nih kenapa harga telur mengalami fluktuasi nih atau naik dan turun nih? Oke, jadi sebenarnya ini juga mengikuti kondisi saat terjadi fluktuasi tersebut Oh sih gitu Kak. ya. Iya. Terus mungkin bisa dijelaskan nih faktor penyebab secara umumnya nih kenapa bisa terjadi fluktuasi? Oke Kak, jadi kalau secara umum ya yang mempengaruhi fluktuasi harga telur itu secara umum pasti banyak banget. Oke, jadi salah satunya yang pertama adalah ketika permintaan telur dan jumlah pasokan telur di pasaran seperti itu. Misalnya ketika permintaan telur di masyarakat ini tinggi, pasti harga telur juga akan mengikuti tinggi seperti itu. Ketika permintaan tetap dan harga telur di sini dipengaruhi oleh jumlah pasokan telur di pasar seperti itu. Jadi hukum pasar, hukum ekonomi ya gitu. Terus yang kedua itu adalah ini pernah booming nih Kak pada masanya. Ini juga pernah booming di beberapa bulan yang lalu sih. Gitu. Jadi ini mengenai oknum pedagang yang menjual telur dari kegiatan breeding farm. Nah, kalau di kalangan peternak ini disebut dengan telur HE atau telur infertil atau biasa disebut dengan telur tetas. Jadi memang telur tetas ini tuh tujuannya ditetaskan kan di kegiatan breeding farm gitu, tapi ada oknum pedagang yang memang menjual telur fertil atau telur tetas atau telur HE ini dijadikan memang telur konsumsi kayak gitu. Jadi di sini sebenarnya tidak diperbolehkan sih, tapi di sini banyak pedagang yang memanfaatkan peluang ini seperti itu. Jadi akibatnya harga telur konsumsi ini kalah. Jadi harga telur infertil atau telur HE ini kan kalau di pasar lebih murah daripada telur konsumsi. Jadi masyarakat di sini lebih memilih telur HE tersebut daripada telur konsumsi seperti itu. Jadi ya kalah saing di sini ya akhirnya. Nah, padahal dalam pemerintah ini tuh juga ada undang-undang yang mengatur tentang pelarangan penjualan telur HE seperti itu. Jadi di mana diatur dalam Permentan nomor 32 tahun 2017. Jadi nanti teman-teman bisa langsung cek di Permentan nomor 32 tahun 2017 tentang apa. Gitu ya. Oke Kak, saya juga pernah mendengar sih kasus ini. Cuman yang saya belum tahu itu ternyata ada ya undang-undang akan itu. Tapi setahu saya ini efeknya nggak bertahan lama untuk yang telur HE atau infertil ini. Ya, ini sebenarnya kasus ini bisa surut juga sih. Jadi tergantung dari stok di kegiatan breeding farm-nya. Biasanya sih estimasi ya sekitar 5-7 hari sudah reda sih. Gitu kayak gitu. Oke Kak, mungkin bisa dilanjut lagi nih apa faktor penyebab dari fluktuasi harga telur tersebut? Oke, jadi faktor yang ketiga ya ini Kak. Jadi faktor yang ketiga adalah ketika DOC atau deolcik atau anak ayam dan kulet adalah ayam remaja ini langka atau sulit dicari. Nah, ketika ketersediaan DOC dan kulet ini langka, pasti di sini harganya akan naik. Ketika harga naik, pasti di sini juga harga telur juga akan bisa naik. Jadi di sini ada fluktuasi nantinya kayak gitu. Dan ini juga selain DOC dan kulit yang langka, ini juga ada ditambah dari banyak ayam produksi yang waktunya afkir. Nah, ketika banyak yang afkir, ini pasti juga pasokan telur di pasar ini juga pasti akan sedikit dan akhirnya harga juga akan mengalami fluktuasi kayak gitu. Nah, faktor yang keempat
harga pakan ternak. Nah, iya gitu. sih. Kalau ini setuju sih, soalnya kabar-kabar hari ini tuh harga telur lagi naik ya, tapi saya kurang tahu untuk harga update telur untuk hari ini ya. Oke, jadi untuk harga update, nah ini terang aja. Apa ini? Apa kan ada? nggak tahu harga update ya, Iya. harga update telur. Jadi harga update telur setiap harinya ini kakak bisa atau teman-teman bisa langsung download aplikasi Podomoro Feed Mill. Nah, jadi aplikasi Podomoro Feed Mill ini tuh banyak banget. Nanti selain itu juga bisa mendapatkan referensi harga telur terupdate setiap harinya. Setiap hari nih ya, Kak? Setiap hari. Tapi ketika biasanya kan ada HP yang sulit memang atau memori full gitu ya. Untuk download ya. Jadi tenang aja, ini Pak juga ada website yang bisa dikunjungi setiap hari. Dan selain itu juga ada di Instagram, kalau nggak salah namanya itu harga telur _update. Nah, selain itu juga ada di fanpage Facebook info harga telur kayak gitu kan. Oke, jangan lupa ya Sobat Ternak, untuk kalian yang ingin mengetahui harga update telur setiap hari bisa dilihat dari yang Kak Cantik tadi sebutkan ya. Atau bisa lihat sini. Oke. Selanjutnya Kak, ini apa lagi nih Kak? Tadi kan yang terakhir kalau nggak salah itu tentang harga pakan ternak. Iya. Nah, ini tuh kestabilan harga telur ini tuh juga bisa dipengaruhi oleh harga pakan ternak. Selain itu juga bisa dipengaruhi oleh harga bahan baku pakan. Nah, misalnya nih ketika bahan baku pakan ini pasokannya berkurang, misalnya kan jagung yang paling sering digunakan ya. Ketika pasokan kurang ini pasti harganya juga akan tinggi. Ketika bahan baku pakan ini tinggi, pasti pakan jadi juga akan tinggi. Nah, ini akhir-akhir ini kan pakan jadi tinggi ya. Ketika pakan jadi tinggi, biasanya juga harga telur di sini juga akan merangkak naik seperti itu. Jadi ini juga bisa mempengaruhi kestabilan harga telur seperti itu, Kak. Nah, selain itu juga nih Kak, di Indonesia ini tuh bahan baku pakan ini tuh juga ada yang masih impor loh, yaitu kedelai. Ini kedelai juga masih impor nih di Indonesia. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya fluktuasi harga telur seperti itu. Untungnya tidak semua ya Kak untuk impornya kan. Benar. Selanjutnya apa lagi nih Kak? Oke, ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Tapi ini semoga tidak terjadi lagi ya. Soalnya dulu tuh pernah ada adanya serangan penyakit massal. Nah, penyakit massal yang akhirnya penyakit massal yang menyerang ayam petelur. Ya, jadi ini adanya penurunan produktivitas telur ya. Nah, itu tuh ya semoga ini tidak terjadi lagi ya. Kalau nggak salah itu adalah AI, penyakit AI, avian influenza sama EDS, egg drop syndrome. Jadi itu bisa menurunkan produktivitas telur sebesar 80-90% gitu. Tadi kan ini kan juga bisa menurunkan produksi telur, terus nanti juga bisa mengakibatkan ayam mati. Belum lagi peternak juga harus melakukan afkir. Nah, kalau sudah kayak gitu kan pasti pasokan telur di pasar juga akan mengalami penurunan. Kalau kayak gini kan jumlah permintaan tetap atau meningkat, pasti harga telur juga akan naik seperti itu Kak. Banyak juga ya sebenarnya jika kita membahas kondisi harga telur yang mengalami fluktuasi ya Kak. Namun teman-teman, penjelasan dari Kak Cantik adalah faktor secara umum ya. Oke Kak Cantik, terima kasih atas berbagi ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, jadi kenapa sih harga telur mengalami fluktuasi? Yang dikatakan Kak Cantik tadi, salah satu faktornya yaitu permintaan dan jumlah pasokan telurnya. Selain itu adanya oknum pedagang nakal ya yang menjual telur breeding farm dari HE tadi ya, dan bisa lagi dari DOC dan pulet atau ayam remaja yang langka. Disusul harga pakan naik dan adanya serangan penyakit massal. Jadi sangat cukup jelas ya teman-teman. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bagi kalian yang mau request pembahasan di episode selanjutnya bisa tinggalin di kolom komentar. Jangan lupa tonton terus video-video dari Spesialis Ternak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Spesialis Ternak, solusi para peternak.